apa sih fashion safety? Pasien safety atau yang sering disebut dengan keselamatan pasien ini adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien di rumah sakit menjadi lebih aman. Sistem ini mencegah kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Lalu, apa saja sih prinsip pasien safety? Untuk prinsip patient safety ini ada beberapa. Yang pertama, kesadaran tentang nilai keselamatan pasien di rumah sakit. Yang kedua, komitmen memberikan pelayanan kesehatan berorientasi patient safety. Yang ketiga, kemampuan mengidentifikasi faktor risiko penyebab insiden terkait patient safety. Yang keempat, kepatuhan pelaporan insiden terkait patient safety. Yang kelima, kemampuan berkomunikasi yang efektif dengan pasien tentang faktor risiko penyebab insiden terkait patient safety. Yang keenam, kemampuan mengidentifikasi akar masalah penyebab insiden terkait patient safety. Ketujuh, kemampuan memanfaatkan informasi tentang kejadian yang terjadi untuk mencegah kejadian berulang. Kira-kira apa sih komponen pasien safety? Komponen pasien safety yang pertama yaitu identifikasi pasien dengan benar. Yang kedua, tingkatkan komunikasi efektif. Yang ketiga, tingkatkan keamanan untuk pemberian obat yang berisiko tinggi. Selanjutnya, eliminasi salah sisi, salah pasien, salah prosedur operasi. Yang kelima, reduksi resiko infeksi nosokomial. Yang keenam, resukai resiko pasien cedera dari jatuh. Oke, lalu sasaran pasien safety apa saja ya? Ada beberapa sasaran patient safety, yaitu kejadian tidak diharapkan, kejadian yang tidak diharapkan yang tidak dapat dicegah, kemudian kejadian nyaris cedera, kesalahan medis, insiden keselamatan pasien, dan juga kejadian sentinel-sentinel event lainnya. Lalu, apa sih standar keselamatan pasien? Untuk standar keselamatan pasien ada beberapa poin. Yang pertama yaitu hak pasien. Poin yang kedua yaitu mendidik pasien dan keluarga, kemudian keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan, kemudian menggunakan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien. Poin selanjutnya yaitu peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Selanjutnya, mendidik staf tentang keselamatan pasien dan komunikasi berupa kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Langkah pelaksanaan, bagaimana sih cara langkah pelaksanaannya? Ada beberapa tempat dalam langkah pelaksanaan keselamatan pasien. Yang pertama di rumah sakit. Rumah sakit akan membentuk tim keselamatan pasien dengan susunan organisasi oleh tenaga kesehatan lainnya. Kemudian, mengembangkan sistem informasi pencatatan dan pelaporan internal tentang insiden. Kemudian melakukan pelaporan insiden ke Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit secara rahasia. Lalu, bisa memenuhi standar keselamatan pasien rumah sakit dan menerapkan 7 langkah menuju keselamatan pasien rumah sakit. Dan rumah sakit pendidikan mengembangkan standar pelayanan medis berdasarkan hasil dari analisis akar masalah dan sebagai tempat pelatihan standar-standar yang baru dikembangkan. Yang kedua yaitu di provinsi, kabupaten atau kota. Melakukan advokasi program keselamatan pasien ke rumah sakit di wilayahnya, melakukan advokasi ke pemerintahan daerah agar tersedianya dukungan anggaran terkait dengan program keselamatan pasien rumah sakit. Melakukan pembinaan pelaksanaan program keselamatan pasien di rumah sakit. Yang ketiga yaitu di pusat. Di pusat membentuk Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit di bawah Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Kemudian menyusun panduan nasional tentang keselamatan pasien rumah sakit. Lalu melakukan sosialisasi dan advokasi program keselamatan pasien ke Dinas Kesehatan program kabupaten atau kota. Lalu versi daerah dan rumah sakit pendidikan dengan jejaring pendidikan. Dan mengembangkan laboratorium uji coba program keselamatan pasien. Nah, apa sih peran perawat dalam pasien safety? Peran perawat dalam pasien safety yaitu ada beberapa poin.
Yang pertama, sebagai pemberi pelayanan keperawatan, perawat mematuhi standar pelayanan dan SOP yang telah diterapkan. Yang kedua, menerapkan komunikasi yang baik antara pasien dan keluarga. Yang ketiga, peka, proaktif, dan melakukan penyelesaian masalah terhadap kejadian tidak diharapkan. Yang keempat, serta mendokumentasi dengan benar semua asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien dan keluarga. Yang kelima, memberikan pendidikan kepada pasien dan keluarga tentang asuhan yang diberikan. Yang keenam, menerapkan prinsip-prinsip etik dalam memberikan pelayanan keperawatan. Yang ketujuh, menerapkan kerjasama tim kesehatan lain yang handal dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, memberikan informasi kepada pasien dan keluarga kemungkinan terjadinya resiko dan membantu dalam pengukuran terhadap peningkatan patient safety atau keselamatan pasien. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.